Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu lagi kita dalam pembelajaran fikih di pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa dulu bersama-sama. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika as-salihin. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi. Alhamdulillah, sehat semua ya. Baik, pada hari ini, pada pertemuan kali ini, ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, semuanya masuk ya. Ya, sambil menunggu Ibu mempersiapkan LCD, bagi anak-anak semua, silakan kalian persiapkan alat tulis kalian, kemudian buka buku paket halaman 150. Kemudian dibaca ya, sembari Ibu mempersiapkan LCD-nya. Karena Ibu sudah mempersiapkan PowerPoint, nah sebelum kita meninjau ke materi, lebih dahulu kita amati dulu dua gambar yang telah Ibu siapkan. Ya, gambar pertama, ada yang bisa menebak gambar pertama itu gambar apa? Ya, baik, Mbak Rizka, silakan. Gambar sekelompok orang penjahit, Bu. Ya, betul sekali. Gambar pertama yaitu gambar tentang menggambarkan sekelompok orang yang sedang menjahit. Kemudian ada yang bisa menebak gambar kedua itu gambar apa? Baik, Mas Anton, silakan. Gambar rumah yang disewakan. Ya, benar sekali. Gambar kedua yaitu menggambarkan suatu rumah yang di depan gerbangnya itu ada tulisan rumah ini akan disewakan. Nah, lalu apa hubungan dua gambar tersebut dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, hubungannya adalah pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang sewa, menyewa, atau ijarah. Dalam pembelajaran kali ini, manfaatnya adalah kita dapat mengetahui pengertian ijarah, kemudian dasar hukumnya, syarat dan rukunnya, kemudian masa berlakunya, macam-macamnya, dan terakhir yaitu hikmah dari ijarah. Nah, kita memasuki materi pertama yaitu tentang pengertian ijarah. Sebelum itu ada yang mau mengungkapkan apa itu pengertian ijarah? Silakan Mbak Ani. Saya, ijarah adalah akad atas kemanfaatan. Ya, betul. Ijarah secara etimologi atau secara bahasa berasal dari kata ajaro ya'juru ujron yang berarti imbalan atas pekerjaan. Adapun secara terminologis ataupun secara istilah, ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu yang telah dijelaskan sifatnya dalam tanggungan waktu tertentu, atau juga transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui upahnya pula. Adapun pengertian ijarah menurut beberapa ulama mazhab fikih antara lain yaitu pendapat pertama yaitu ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah suatu akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti. Kemudian menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad suatu kemanfaatan dengan pengganti. Kemudian yang ketiga, menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Nah, kesimpulannya bahwa ijarah adalah
pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang ataupun jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sebagai contohnya, seperti tadi gambar yang telah saya tayangkan sebelum ke materi, ada gambar penjahit dan rumah. Nah, misal ini yang rumah ya, semisal Pak Anton mempunyai rumah. Nah, rumah ini kemudian disewa sama Pak Budi. Nah, Pak Anton tetap mempunyai kepemilikan rumah tersebut, sedangkan kemanfaatannya atau gunanya suatu rumah itu untuk tempat tinggal dan lain-lain itu dialihkan kepada Pak Budi. Nah, jadi di sini intinya ijarah adalah pemindahan hak guna manfaatkan kepemilikan dari suatu objek. Kemudian dasar hukum ijarah. Nah, ijarah memiliki beberapa landasan hukum. Salah satunya yaitu sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa in adna lakum fa'atuhunna ajruhunna, yang memiliki arti, dan jika mereka istri-istri yang sudah ditolak itu sedang hamil, maka berikanlah mereka upah. Dan dari Al-Quran juga ijarah juga telah diterangkan dalam hadis, salah satunya yaitu hadis riwayat dari Imam Bukhari, bahwasanya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menyewa seorang laki-laki dari Bani Adil bernama Abdullah bin Uraikid sebagai budak jalan. Nah, itulah landasan hukum dari ijarah. Maka dari itu kesimpulan bahwa ijarah itu adalah mubah, boleh. Ya, materi selanjutnya itu tentang rukun ijarah. Nah, sebelum itu ada yang mau menjelaskan apa itu rukun? Ya, silakan. Menurut saya, rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam setiap akad. Ya, benar sekali. Dan dalam rukun ijarah terdapat 4 ya. Yang pertama yaitu akid atau orang yang berakad. Nah, orang yang berakad dalam ijarah itu terdiri dari dua orang. Yang pertama yaitu orang yang menyewakan. Orang menyewakannya atau disebut dengan mu'jir. Dan kemudian orang yang kedua yaitu orang yang menyewa atau mustajir. Dan yang kedua adalah singgoh. Singgoh merupakan akad dan qabul yang dilakukan oleh mu'jir dan mustajir dalam ijarah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada maqtu'un alaih atau manfaat dari objek. Nah, manfaat dari objek ini kalau dalam ijarah manfaat objeknya ini bisa berupa manfaat ataupun jasa, dan manfaatnya itu pun harus jelas. Dan kemudian rukun yang keempat yaitu upah. Nah, upah ini adalah sebagai kompensasi atas penyewaan suatu manfaat ataupun jasa. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai syarat-syarat ijarah. Nah, syarat-syarat ijarah terdiri dari beberapa. Yang pertama terkait dengan orang yang melakukan akad. Nah, orang yang melakukan akad itu harus orang yang balik dan berakal. Ini sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Namun berbeda pendapat dengan mazhab tersebut. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berpendapat bahwa orang yang melakukan akad ijarah tidak harus orang yang balik, tetapi anak yang mumayyiz pun sudah diperbolehkan untuk melakukan akad ijarah dengan syarat sudah mendapat persetujuan dari orang tua ataupun wali. Kemudian syarat yang kedua yaitu ada kerelaan antara kedua pihak yang melakukan akad. Jadi orang yang menyewakan itu sudah ikhlas bila objek yang dimilikinya itu disewakan oleh orang lain. Dan selain itu orang yang menyewa itu juga harus lapang dada menerima manfaat dari objek yang telah disewakan, dan tidak ada unsur paksaan apapun untuk menerima objek yang telah disewakan. Kemudian syarat yang ketiga yaitu
terkait dengan manfaat yang menjadi objek ijarah. Nah, dalam manfaat ini harus diketahui dengan jelasnya sehingga tidak akan muncul perselisihan di belakangan nanti. Kemudian syarat yang keempat yaitu objek ijarah harus dapat diserahkan dan dapat digunakan. Misal mobil ya, dari mobil itu harus ada mobilnya dan bisa dipakai, nggak rusak. Kemudian yang kelima yaitu tentang objek ijarah juga, yaitu objek ijarah harus dihalalkan oleh syarak. Jadi oleh sebab itu beberapa ulama fikih juga berpendapat bahwa tidak boleh mengaji ataupun menyewa seorang tukang sihir ataupun menyewa orang pembunuh, karena itu berlainan atau tidak dihalalkan oleh hukum syarak. Kemudian selanjutnya itu mengenai jangka waktu penyewaan. Jadi sebelum akad, jangka waktu penyewaan harus jelas sampai berapa. Seumpamanya nyewa rumah sampai setahun, kemudian dicicil berapa kali dalam sebulan, itu harus jelas. Dan syarat selanjutnya itu tentang biaya. Jadi biaya juga harus jelas sebelum akadnya. Misal setiap bulannya menyicil sebesar 2 juta. Nah, itu juga harus jelas. Yaitu mengenai masa berlakunya ijarah. Ijarah dapat berakhir atau rusak atau batal dikarenakan beberapa hal. Yang pertama yaitu objeknya hilang ataupun musnah. Semisal rumah itu disewakan, kemudian gara-gara terkena bencana alam, kemudian rumah itu rusak. Nah, maka ini menyebabkan akad ijarah itu berakhir ataupun batal. Nah, yang kedua yaitu memang tenggang waktunya yang telah diterapkan itu memang sudah berakhir. Semisal tadi sewa rumah setahun, dari setahun ya udah itu udah selesai masa berlaku dari ijarah. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan wafatnya seorang yang berakad. Nah, ini menurut pendapat ulama Hanafiyah berpendapat bahwa bila salah satu orang yang melakukan akad ijarah itu meninggal, ya maka akadnya sudah berhenti, sudah selesai. Namun menurut para jumhur ulama berpendapat bahwa walaupun salah satu orang yang berakad ijarah sudah meninggal, maka akadnya masih dapat berlaku karena manfaat suatu barangnya itu bisa dimanfaatkan oleh keturunannya. Kemudian yang keempat yaitu adanya uzur. Selanjutnya membahas tentang macam-macam ijarah. Seperti yang sudah saya tampilkan sebelumnya, terdapat 2 gambar ya. Yang pertama gambar orang yang menjahit, yang kedua yaitu gambar rumah yang disewakan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari ijarah. Lalu apa aja macam-macamnya? Yang pertama yaitu ijarah. Nah, ini penjelasannya yaitu sewa penyewa yang berupa objek yang mempunyai manfaat. Nah, kemudian objek ini juga harus sesuai atau diperbolehkan dengan syarat. Dan apabila ada kecacatan dalam suatu objek itu, maka juga dapat mempengaruhi upah yang diberikan oleh penyewa, sehingga penyewa pun diberi hak untuk bisa membatalkan untuk menyewa ataupun bisa melanjutkan. Nah, contoh-contoh dari ijarah atas manfaat yang pertama tadi sudah sebutkan, yaitu ada sewa rumah, sewa kios, sewa toko, kemudian bisa lagi sewa mobil ataupun sewa sepeda motor dan objek lainnya yang dibolehkan oleh syarak. Selain itu juga mempunyai manfaatnya. Kemudian macam ijarah yang kedua yaitu ijarah atas jasa. Nah, ijarah atas jasa ini adalah cara memecahan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, sehingga di sini manfaat yang dimanfaatkan yaitu adalah manusia. Contohnya ada buruh pabrik, kemudian menjahit, ada bangunan, petani, sepatu dan lain sebagainya yang dibolehkan oleh syarat, dan itu adalah pekerjaan yang halal atau sesuai dengan hukum syarak. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hikmah ijarah. Nah, membina ketentraman dan kebahagiaan antara kerjasama antara mujir dan mustajir. Kemudian yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan keluarga.
memenuhi hajat hidup masyarakat yang banyak ya. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Materi yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya kita akan main peran. Nah, anak-anak sekalian, Ibu sudah membagi kalian menjadi 6 kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, teman-teman sekalian, saya beri waktu untuk berkumpul bersama dengan kelompoknya. Langkahnya pertama, Ibu sudah mempersiapkan skenario-nya. Nah, teman-teman semuanya, anak-anak semuanya, kalian akan mendapatkan skenario ini, dan tiap skenario di beberapa kelompok itu sudah Ibu buat beda-beda. Jadi pertama kalian yaitu mempelajari skenario-nya dulu, kemudian kalau bila ada kejanggalan ataupun tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang telah Ibu jelaskan tadi, kalian ubah skenario tersebut menjadi skenario yang sesuai dengan syarat dan apa untuk maju ke depan kelas untuk memerankan masing-masing tokoh dalam skenario yang telah dibagi. Nah, kemudian teman-teman yang lain bisa menanggapi teman-teman yang ada di depan ini ya. Baik, anak-anak, kita sudah menyaksikan penampilan dari semua kelompok dan alhamdulillah semuanya baik, bagus. Dan kita sama-sama yaitu menyimpulkan kegiatan pembelajaran di hari ini. Baik dari kita kegiatan awal yaitu penyampaian dari saya mengenai pengertian, dasar hukum, macam-macam dan lain sebagainya sampai hikmah. Dan kemudian kegiatan kalian berawal dari mencermati skenario, kemudian mengubahnya menjadi skenario yang baru, dan kemudian memerankannya di depan kelas. Nah, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Yuk kita mari bersama-sama menyimpulkan bersama-sama kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, saya beri kesempatan kepada anak-anak sekalian, ada yang berani mengemukakan kesimpulan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Menurut saya, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwa ijarah adalah akad pemindahan kepemilikan atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah. Ya, benar sekali kesimpulan dari teman-teman kita. Yaitu sedikit menambahi bahwa ijarah itu adalah akad atas kemanfaatan ya. Kemanfaat suatu objek, baik itu objeknya berupa manfaat suatu barang ataupun jasa ya. Dan kemudian untuk memperdalam materi kita terkait sewa menyewa, Ibu sudah menyiapkan tugas ya, tugas individu untuk kalian bukan pertemuan selanjutnya ya. Dan sebelum kita tutup pembelajaran di pagi hari ini, kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.